Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eliza Febrianti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen kelas D Malang. Di sini saya akan mempresentasikan UTS Etika Bisnis. Teori etika bisnis. Teori etika dan perkembangan bisnis merupakan bentuk perenungan manusia yang dalam terhadap berbagai sesuatu yang dilihat dan dirasakan, kemudian dituangkan ke dalam bentuk bahasan yang bisa diterima oleh berbagai macam pihak. 2. Teori etika deontologis. Deontologis berasal dari bahasa Yunani deon yang berarti kewajiban. Menurut etika deontologi, suatu tindakan itu baik bukan dinilai dan dibenarkan berdasarkan akibat atau tujuan baik dari tindakan itu, melainkan berdasarkan tindakan itu sendiri sebagai baik pada dirinya sendiri. Misalnya, suatu tindakan bisnis akan dinilai baik oleh etika deontologi bukan karena tindakan itu menentangkan. Pada teori ini jelas melihat pada kewajiban yang harus dilakukan oleh seseorang, di mana kewajiban tersebut layak dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab yang telah diperintahkan kepadanya. Dalam dunia bisnis, jika kewajiban yang dibebankan pada seseorang, maka yang bersangkutan itu layak untuk mengerjakannya, terutama jika dia tidak ingin mengecewakan pihak konsumen, karena konsumen selalu menginginkan kepuasan pada saat dia berhubung dengan suatu etika teleologis. Teleologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu telos artinya tujuan. Berbeda dengan etika deontologi, etika teleologi justru mengukur baik buruk suatu tindakan berdasarkan tujuan yang mampu dicapai dengan tindakan itu, atau berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan itu. Suatu tindakan dinilai baik kalau bertujuan mencapai suatu yang baik, atau kalau akibat yang ditimbulkan baik. Teori etika hak asasi. Teori ini memecahkan dilema-dilema moral dengan terlebih dahulu menentukan hak dan tuntunan moral mana yang terlihat di dalamnya. Kemudian dilema-dilema itu dipecahkan dengan berpegang pada hierarki hak-hak. Yang terpenting dalam pendekatan ini adalah bahwa tuntunan moral seorang, yaitu hak, ditangani dengan serius. Teori keutamaan tidak menanyakan tindakan mana yang etis dan tindakan mana yang tidak etis. Bila ini ditanyakan pada pengamatan paham egoisme, maka jawabannya adalah suatu tindakan disebut etis bila mampu memenuhi kepentingan individu, self-interest, dan suatu tindakan disebut tidak etis bila tidak mampu memenuhi kepentingan individu yang bersangkutan. Pada teori ini, konsep kepuasan menjadi dominan untuk dibahas. Teori relatif. Teori ini berpendapat bahwa etika itu bersifat relatif. Masalah yang timbul dalam praktiknya adalah self-centered, egois, fokus pada diri manusia. Individu mengabaikan interaksi dengan pihak luar sistem dan pembuatan keputusan, tidak berpikir panjang. Semua tergantung kriterianya sendiri. Teori etika dan agama. Agama dianggap sebagai dasar pijakan bagi setiap umat dalam menjalani kehidupan. Tanpa agama, seorang tidak akan memiliki landasan dalam berpikir. Apabila bagi negara Indonesia merupakan negara yang mendasarkan dirinya pada kepercayaan kepada Tuhan. Ini sebagainya terkandung pada sila pertama dari Pancasila, yaitu ketuhanan Maha Esa. Pancasila bagi bangsa Indonesia telah menjadi falsafah kehidupan yang harus dipahami dan dimengerti serta dihayati. Empat kesamaan fundamental filsafat etika semua agama, yaitu A. Semua agama mengakui bahwa umat manusia memiliki tujuan hidup di dunia. Hindu menyebutnya moksa, Buddha menyebutnya nirwana, Islam menyebutnya akhirat, dan Kristen menyebutnya surga. Apapun sebutannya, berarti semua mengakui adanya eksistensi non-duniawi yang menjadi tujuan akhir umat manusia. B. Semua agama mengakui adanya Tuhan, dan semua agama mengakui adanya kekuatan. Sekian presentasi dari saya kali ini. Mohon maaf bila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.